Lalu siapa kira-kira yang membuat pagar tersebut? Mungkinkah itu pagar jatuh dari langit? Atau mungkinkah itu pagar yang materialnya dari bambu, bambu tumbuh dari laut? Siapa? Mau ketawa, takut dosa, mau marah, takut salah. Itulah reaksi Bang Kicca menyaksikan betapa ini negeri seperti sudah tidak bertuan lagi. Berbulan-bulan laut dipagari puluhan kilometer, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur, ada anggota DPRD, ada anggota DPR, ada pemerintah pusat, ada menteri, dan segala macam badan yang terkait dengan laut. Tetapi mendiamkan dan begitu diributkan oleh masyarakat beragak pilon, belagak, tidak kenal, tidak tahu siapa yang membuatnya. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah. Hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah. Saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar manfaat. Di akhir pekan ini aku ingin berkicau, berceloteh soal pagar. Sesuatu yang belakangan ini membuat heboh, membuat banyak diskusi-diskusi, percakapan-percakapan tentang pagar. Ya, sesuatu yang sejatinya ya pagar. Sebelum kita berkicau berceloteh tentang pagar, mari kita ikuti satir berikut ini. Ya, apa reaksi teman-teman? Itu adalah salah satu satir yang dibuat oleh netizen Indonesia, netizen 062, yang kadang-kadang dengan cara cerdas menggelitik, mau ketawa takut dosa, mau marah takut salah. Tapi inti dari satir tersebut adalah mempertanyakan, masa sih dua orang menteri tersebut tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti soal pagar yang setidak-tidaknya sudah lebih dari berbulan-bulan dibicarakan, beredar videonya di sosial media. Ya, tentang lautan yang dipagar. Yang kita tahu fungsi pagar adalah untuk menerangkan, memberi sinyal kepada orang tentang kepemilikan. Ini punyaku, yang ke sana punya orang lain. Atau yang memagari kepunyaan seseorang dengan daerah lain yang mungkin berbahaya. Katakanlah seorang yang punya tanah di pinggir ngarai atau di pinggir sungai, dia membatasi atau memagari tanahnya tersebut dengan sungai atau dengan ngarai agar apa? Agar tidak membahayakan dirinya, keluarganya atau orang lain siapapun yang melewati tanah tersebut. Intinya fungsi pagar adalah untuk menyatakan, mendeklar kepemilikan ownership seseorang dengan orang lain. Atau fungsi pagar juga untuk membatasi potensial bahaya yang mungkin dialami oleh orang lain. Itu pagar yang kelihatan secara teritori. Sejatinya kalau setiap orang patuh terhadap hukum tanpa ada pagar secara fisik, pagar imajiner yang ada di pikirannya sudah cukup untuk lebih menghargai mana yang milik dia dan mana yang bukan milik dia. Nah, kembali ke soal pagar di Laut Jakarta yang panjangnya menembus Kabupaten Tangerang, beberapa desa dilewati, lebih kurang atau lebih dari 30 km.
dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa media, itu dimulai sejak bulan Juli. Di bulan Agustus sebenarnya, Said Didu telah melaporkan tentang pemagaran laut tersebut. Dan banyak nelayan yang merasa terganggu kegiatan melautnya karena harus berbelok jauh, sehingga menghabiskan bensin yang lebih banyak untuk menuju tempat dia mencari ikan. Laut dipagar, teman-teman. Tidak sehari dua hari, berbulan-bulan, melewati dua rezim. Rezim Jokowi, ya setidaknya di tahun 2024 sampai bulan Oktober. Kalau dimulai bulan Juli, artinya ada Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 4 bulan kegiatan pagar memagar laut di rezim Jokowi. Ada laporan warga, ada expose Said Didu, tapi tidak ada tindakan, tidak ada action. Ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur Banten. Tidak ada yang memberikan respon. Ada anggota DPRD Tangerang atau DPRD Banten atau DPR yang berasal dari Banten. Tidak ada respon. Hingga ada yang meributkan luar biasa di bulan-bulan Januari ini, baru semua seperti kebakaran jenggot. Ini negeri, apakah sudah menjadi negeri tak bertuan? Begitu panjang, berkilo-kilometer pagar di lautan sana. Dan tidak ada yang hirau. Tentu orang yang punya otoritas. Bagi nelayan sendiri, atau Said Didu, atau beberapa kelompok LSM, sudah ribut, sudah menyuarakan. Tapi tidak ada respon. Dan sampai saat ini yang banyak telunjuk mengarah si pembuat pagar tersebut adalah kelompok dari Agung Sedayu. Agung Sedayu membantah mereka tidak membuat pagar tersebut. Lalu siapa kira-kira yang membuat pagar tersebut? Mungkinkah itu pagar jatuh dari langit? Atau mungkinkah itu pagar yang materialnya dari bambu, bambu tumbuh dari laut? Siapa? Bang Kicca tak hendak menudingkan telunjuk tanpa data dan fakta. Tapi sebagai bahan referensi, kalau nggak salah Bang Kicca pernah menonton investigasi yang dilakukan oleh TV One, bukan tentang pagar, tapi tentang aktivitas nelayan melaut tidak boleh mendekati area pantai Indah Kapuk. Dan jika nelayan melakukan aktivitas mencari ikan mendekati, sebenarnya tidak mendekati secara puluhan meter, cukup jauh, tapi ada razia yang dilakukan oleh patroli kapal yang mengaku itu adalah petugas dari pantai Indah Kapuk. Boleh kesini dulu nggak kita bicara? Saya tidak mengerti kenapa Mas mengikuti kapal kami. Punya apa Pak? Petugas dari mana Pak? Pantai Indah Kapuk. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk lautnya. Nelayan mau kemanain lo? Nelayan mau kemanain? Loh, ini apa? Mendekat saja nggak boleh kamu. Kamu Mas, merampas hak nelayan kalau begitu. ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sini. Padahal ini adalah laut milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri. Tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Jadi tidak mengkaitkan, tetapi kita bisa membaca siapa yang punya kepentingan terhadap katakanlah penjarahan laut tersebut. Tentu orang-orang yang ada kaitannya atau korelasinya dengan laut, apalagi kalau dikaitkan dengan apa yang sedang diributkan sekarang, proyek strategis nasional yang sampai saat ini masih simpang siur tentang berapa hektar yang diberi konsesi. Bahkan Presiden Prabowo sendiri alhamdulillah telah menyatakan akan meninjau ulang PSN yang menyangkut di Pantai Indah Kapuk. Mudah-mudahan PSN lain yang membuat katakanlah masyarakat Indonesia disingkirkan oleh kapital juga ditinjau ulang. Teman-teman, sekali lagi
mau ketawa takut dosa, mau marah takut salah. Itulah reaksi Bang Kicca menyaksikan betapa ini negeri seperti sudah tidak bertuan lagi. Berbulan-bulan laut dipagari puluhan kilometer, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur, ada anggota DPRD, ada anggota DPR, ada pemerintah pusat, ada menteri, dan segala macam badan yang terkait dengan laut. Tetapi mendiamkan, dan begitu diributkan oleh masyarakat, belagak pilon, belagak tidak kenal, tidak tahu siapa yang membuatnya. Dan untung Presiden Prabowo mengambil sikap tegas, pagar laut tersebut tidak hanya disegel, tapi diperintahkan untuk dibongkar. Lalu siapa yang seharusnya membongkar? Apakah negara? Apakah uang yang dibayarkan oleh wajib pajak harus dialokasikan untuk membongkar sesuatu yang dipasang oleh kriminal? Karena jelas tidak berizin, karena jelas membatasi laut itu perbuatan yang melanggar undang-undang. Jadi tidak, sebagai pembayar pajak kita tidak rela uang kita digunakan untuk membongkar pagar tersebut. Cari tahu siapa yang memasangnya, memerintahkannya, yang punya kepentingan, suruh dia membongkar. Dan satu hal lagi, sebagai pembelajaran, seret ke pengadilan. Karena ini jelas-jelas melanggar hukum, merusak lingkungan, membatasi nelayan atau siapapun beraktivitas di lautan. Sekali lagi, seret ke pengadilan, dan kalau perlu berapa kerugian yang diderita oleh nelayan karena aktivitasnya mencari nafkah, melaut, mencari ikan, menjadi bertambah ongkosnya, hitung dan bebankan kepada orang yang memagari laut tersebut. Terakhir, Bang Kicca ingin menutup kicau pendek ini dengan sebuah nyanyian galau tentang bagaimana suasana negeri ini saat ini bagai negeri tak bertuan. Ini semacam satir. Mari kita renungkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah, berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, berharap pindah keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berjalan darah, berebut lemah-lemah. Si besar pala yang diberi amanah, terlibat rasuah berjalan.